Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, Broensis. Hari ini saya akan coba review terkait rekomendasi dari saham di tanggal 18 ini. Agak jauh dari ini ya, agak jauh dari perkiraan. Ternyata harusnya dia naik, ternyata dia agak turun dikit. Mungkin ada beberapa sebab yang mungkin akan saya jelaskan nanti di akhir. Baiklah, saya akan coba analisis satu persatu, mulai dari ACST. ACST turun sebesar 1,79% dari harga 560 menjadi 550. Tapi di awal dia naik. Setwise terus tiba-tiba turun. Nah, di sini kebanyakan hampir semua saham kebanyakan tiba-tiba turun di daerah sini nih, di sesi kedua. Gimana sih ACST untuk kedepannya? ACST sebenarnya dia udah di zona bawah banget ya. Dia udah di zona bawah, harusnya dia bisa naik lagi. Untuk jangka pendek dia harusnya bisa naik ya. Dia harus bisa melewati MA20-nya, batas supportnya. Terus untuk jangka pendek dia udah di bawah angka support ya. Kemungkinan akan turun bisa, tapi ya tergantung banyaknya ini nanti ya, banyaknya asing yang akan coba masuk. Untuk jangka panjang sih sebenarnya dia harusnya akan naik terus ya, karena balik lagi dia turun besarnya di awal tahun kemarin ya. Di awal tahun kemarin dia turun. Terus untuk jangka panjangnya, nah harusnya dia di sini harganya sekitar 2000-3000-an. Tiba-tiba jatuh ke sini. Oke, itu untuk ACST. Selanjutnya kita pindah ke PTPP. Gimana sih dengan PTPP? Nah, di PTPP juga turun sekitar 4,48%, di mana di awal dia turun, tiba-tiba dia naik lagi. Nah, di sesi kedua anjlok. Ini hampir semua saham rekomendasi yang saya berikan anjlok di sesi kedua. Bisa kita lihat di sini sebenarnya dari asing banyak menjual di sesi kedua, sekitar 22 miliar. Jadi PTPP anjloknya cukup dalam di sesi kedua. Gimana kedepannya? Kedepannya PTPP masih di zona bawah ya, maksudnya masih dalam keadaan koreksi. Mungkin dia akan sideways, naik sedikit-sedikit. Ya, besok kemungkinan jangka pendek dia akan naik. Untuk jangka menengah dia sebenarnya udah ini mana ya? Untuk PTP untuk jangka pendek dia udah di bawah. Dia udah terjun bebas dari atas, jadi sekitar harga 2.300, turun di harga 2.130.
Untuk jangka menengah harusnya dia udah melewati batas support ya. Ini agak dihati-hatikan. Untuk jangka panjang dia masih bisa di hold ya, karena diperkirakan harga wajarnya di sini di 3.000-an. Itu untuk PTPP. Selanjutnya MDKA. Untuk MDKA sendiri juga ini ya, juga turun sekitar 3,14%, di mana kita bisa lihat juga di sesi kedua dia sedikit sideways ya, tapi di sesi pertama dia tiba-tiba turun, tiba-tiba naik lagi, dimana asing kebanyakan masih jual ya daripada beli. Kita coba lihat ininya, MDKA. Untuk MDKA jangka panjang sebenarnya agak ditakutin ya. Harusnya dia habis koreksi, dia masih bisa koreksi ini ya. Dia masih bisa koreksi. Ya, koreksi dia akan turun. Terus untuk jangka menengah dia udah mau coba naik ya, tapi turun lagi dia di bawah support. Oke. Untuk jangka pendek sih saya tidak merekomendasikan ya, tapi nanti tergantung Bluensis menilainya seperti apa. Untuk selanjutnya RALS. RALS juga turun di 2,42%. Di awal dia turun ya, tiba-tiba naik sampai ke sesi kedua, sesi pertama, mau masuk sesi kedua anjlok lagi. Ini diperkirakan karena kayaknya asing belinya di sini nih, di sisi pertama. Nah, karena di sini asing lebih banyak membeli daripada melakukan penjualan. Kita coba lihat ke depan seperti apa RALS. RALS dia sebenarnya untuk jangka pendek dia udah terjun banget ya. Harusnya dia bisa naik lagi untuk jangka pendek. Untuk jangka menengah dia masih koreksi ya, terus dia udah di bawah MA20. Untuk jangka panjang kemungkinan dia akan sideways ya. Soalnya dia akan coba koreksi dulu, koreksi dikit, terus dia akan naik lagi. Itu untuk RALS. Selanjutnya MAPI. MAPI juga turun di 1,85%, dimana di sisi awal dia turun dikit, terus tiba-tiba dia naik, tiba-tiba turun sideways di sesi kedua sampai mau masuk ke sesi kedua. Dan ya
masih turunnya di sesi kedua ya kebanyakan ya. Kita lihat asing kebanyakan jual ya. Beda sama Rals tadi, asing kebanyakan beli, kalau ini kebanyakan jual. Jadi gimana sih teknikalnya ke depan, kita coba lihat. Untuk jangka pendek sih, untuk dilakukan trading bagus ya. Ya, bisa di daerah support. Untuk jangka menengah, dia udah turun ya, dia udah turun di batas support. Oke, selanjutnya di KLBF. Di KLBF ini ternyata dia masih naik ya, walaupun sedikit, yaitu sebesar 0,91. Di awal sih sideways ya, standar turun naik terus tiba-tiba naik. Nah, balik lagi di sesi kedua dia anjlok. Kita lihat asing padahal sebenarnya banyak beli ya daripada jual gitu. Jadi kita coba lihat teknikalnya. KLBF sebenarnya untuk jangka pendek, untuk di trading dia bisa naik lagi besok ya, untuk di awal pembukaan. Untuk jangka menengah dia sideways. Iya, ini kita bisa lihat dia udah melewati batas supportnya, terus tiba-tiba dia naik. Ya, untuk jangka panjang dia masih bisa naik ya. Oke, saya akan coba analisis kenapa saham ini anjlok tiba-tiba di sesi kedua. Yang pertama adalah karena sebenarnya IHSG tadi tuh turun ya. IHSG turun, tiba-tiba naik lagi. Nah, kenapa dia naik? Karena kebanyakan saham yang diambil itu adalah saham consumer goods ya. Jadi dia yang kebanyakan itu adalah blue chip. Jadi bisa dilihat di sesi kedua ini kebanyakan adalah pergi aliran dananya itu ke daerah blue chip. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini nih. Karena LQ45-nya naik ya, naik sebesar 0,96%, tapi di isi ini ternyata turun sebesar 0,13%. Makanya saham-saham rekomendasi yang saya berikan tadi adalah sangat, karena kebanyakan adalah isi ya, saham-sahamnya itu adalah semuanya isi. Jadi itu adalah penyebab saham ini turun. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan dan lain-lain bisa di kolom komentar, nanti kita coba analisa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.